Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Saya persilakan untuk Ibu Pendeta Adriana
mulai memimpin kita. Ya, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam anugerah Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dan yang masih akan kita terima dari Tuhan karena Tuhan kita sungguh baik. Mari kita bersama-sama membesarkan nama Tuhan karena kemurahan-Nya besar di dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada bandingnya. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada bandingnya. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, hidupku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari Bapak Ibu, kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Bapak Pendeta untuk menabiskan ibadah. Mari kita menabiskan ibadah kita sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Yahweh Zebaot, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kita semua damai sejahtera dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya,
Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 32 ayatnya yang ke-7. Engkaulah tempat persembunyianku, Engkau menjaga aku dari kesukaran, Engkau mengelilingi aku dengan nyanyian pembebasan. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini selalu teringat di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan adalah tempat persembunyian kita ketika kita mengalami kesesakan. Tuhan menjaga kita dari kesukaran, dan bahkan Tuhan memberikan kepada kita nyanyian pujian, nyanyian pembebasan. Mari kita terus memuji nama Tuhan. Kita menaikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 48. Kita nyanyikan ayat 1 dengan ayatnya yang keempat. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam. Tuhan Raja di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan adalah Raja dalam kehidupan kita, maka Dia memiliki seluruh kekuatan, seluruh kesanggupan untuk memelihara kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, ilahi dan manusia. Padaku turun dan ku kasih, Kau harta rohku yang bakal. Apa yang elok dalam alam ini menjadi maya niruan. Indahmu Yesus, Tuhan dan Raja di atas makhluk sekalian. Mari Bapak Ibu kita terus memuji Tuhan dari Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ya. Boleh saya minta kesediaan Ibu Debbie bisa membacakannya bagi kita? Ya, terima kasih. Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan 9. Ya Yahweh, kasih setiamu membentang di langit, kesetiaanmu sampai ke awan-awan. Kebenaranmu seperti bukit-bukit Elohim, penghakimanmu sangat dalam. Ya Yahweh, Engkau memelihara manusia dan hewan-hewan. Betapa mulianya kasih setiamu, ya Elohim, sebab itu anak-anak manusia berlindung di bawah naungan sayapmu. Mereka akan dipuaskan dengan kelimpahan rumahmu, dan Engkau memberi mereka minum dari sungai kegembiraanmu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Puji nama Tuhan.
Dari Mazmur ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita dapat melihat bahwa orang-orang yang berlindung kepada Tuhan itu senantiasa akan dipuaskan. Mereka akan dipuaskan dengan kelimpahan rumahmu. Biarlah kita senantiasa merindukan hadirat Tuhan dalam hidup kita, dan senantiasa kita boleh memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga sungguh hidup kita akan mengalami kelimpahan, ya, kelimpahan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebagai persiapan kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 138, kita naikkan bait yang pertama dan baitnya yang kedua, berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Dengan pujian ini kita mau menyatakan kepada Tuhan penyerahan kita, tubuh, roh, dan jiwa kita berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan saja yang mendapatkan tempat yang seluas-luasnya di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terimalah aku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Doa dan pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta. Kami persilakan. Ya, puji Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari Sabat, hari perhentian, hari Minggu yang kudus, hari di mana kami mengingat Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian dan yang sudah memberikan hidup yang kekal dan pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan menyambutnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dan sangat mengasihi kami. Saat ini kami rindu lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar firman Tuhan boleh menjadi rema, menjadi firman yang menguatkan, menyegarkan, menuntun hidup kami, menjadikan kami orang-orang yang lebih bijaksana dalam menjalani hidup yang ada di depan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan ya. Kita akan meneruskan topik mengenai Yakub ya, topik mengenai Yakub. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar jelas. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Baik. Terdengar bagus. Ya, Kejadian pasal 32 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke ayat 1 sampai dengan ini ada ayat yang ke 32 ya. Saya minta kesediaan Pak Gabriel membaca ayat 1 sampai 21. Kemudian nanti saya minta Joe ya, Joe bisa membaca ayat 22 sampai dengan ayat yang ke 32. Ya, jadi Pak Gabriel ayat 1 sampai 21, Joe membaca ayat 22 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat yang ke 32. Ya, saya mempersilakan untuk Pak Gabriel dulu bisa membacakan untuk kita. Kejadian 32 ayat 1 sampai 21. Yakub takut akan Esau. Yakub meneruskan perjalanannya dan malaikat-malaikat Elohim bertemu dengannya. Ketika ia melihat mereka, berkatalah Yakub, perkemahan Elohim. Maka ia menyebut nama tempat itu Mahanaim. Kemudian Yakub menyuruh para utusan berjalan lebih dahulu di depannya kepada Esau kakaknya ke tanah Seir di padang Edom. Ia memberi perintah kepada mereka dan berkata, beginilah harus kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Demikianlah hambamu, Yakub mengatakan, aku telah menumpang bersama Laban dan telah menetap sampai sekarang. Padaku ada lembu jantan dan keledai jantan, kawanan domba dan budak, lelaki dan hamba perempuan. Dan aku telah menyuruh untuk memberitahukan kepada tuanku supaya beroleh kemurahanmu. Kembalilah para utusan itu kepada Yakub sambil berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia juga sedang dalam perjalanan untuk menemui engkau, dan 400 orang ada bersamanya. Yakub berkata, Yakub sangat ketakutan dan menjadi tegang karenanya. Ia membagi orang-orang yang bersamanya dan kawanan domba dan kawanan lembu dan unta-unta dalam 2 kelompok. Lalu ia berkata, apabila Esau mendatangi kelompok yang satu dan mengalahkannya, maka masih ada kelompok yang tertinggal sebagai pelarian. Yakub berkata, ya Elohim leluhur Abraham dan Elohim ayahku Ishak, Yahweh yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu dan kepada kaum keluargamu, dan aku akan melakukan yang baik kepadamu. Aku telah menjadi tidak layak akan segala kemurahan dan akan segala kesetiaan yang telah engkau lakukan kepada hambamu. Karena dengan sebatang tongkat aku telah menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang aku telah menjadi 2 kelompok. Aku mohon, lepaskanlah aku dari tangan saudaraku, dari tangan Esau, karena aku sangat takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang dan akan membunuhku, para ibu sampai kepada anak-anak. Dan engkau sendiri telah berfirman, sesungguhnya aku akan melakukan yang baik bagimu, dan akan membuat keturunanmu seperti pasir di laut yang tidak dapat dihitung karena banyaknya.
Dan ia tinggal di sana sepanjang malam itu. Lalu ia mengambil dari apa yang ada di tangannya suatu persembahan bagi Esau saudaranya. 200 kambing betina dan 20 kambing jantan. 200 domba betina dan 20 domba jantan. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya. 40 lembu betina dan 10 lembu jantan muda. 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Dan ia memberikannya ke dalam tangan hamba-hambanya, kelompok demi kelompok secara tersendiri. Dan ia berkata kepada hamba-hambanya, majulah lebih dahulu di depanku dan kamu harus menjaga jarak antara kelompok yang satu dengan yang lain. Dan ia berpesan kepada yang pertama dengan mengatakan, apabila Esau, kakakku, bertemu dengan kamu dan bertanya kepadamu, siapakah kamu dan kemanakah kamu akan pergi, serta milik siapakah yang di depanmu itu? Maka kamu harus mengatakan milik hambamu Yakub. Ini adalah persembahan yang dikirimkan bagi tuanku, bagi Esau, dan lihatlah, ia sendiri juga ada di belakang kami. Dan ia juga berpesan kepada yang kedua, juga kepada yang ketiga, juga kepada setiap orang yang berjalan di belakang, kelompok-kelompok itu dengan berkata, sesuai dengan perkataan-perkataan inilah harus kamu ucapkan kepada Esau dalam perjumpaanmu dengannya. Dan kamu juga harus mengatakan, lihatlah, hambamu Yakub ada di belakang kami. Sebab ia berpikir, aku harus menenangkan air mukanya dengan persembahan yang berangkat lebih dahulu daripadaku. Dan sesudah itu aku dapat melihat wajahnya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu sampai lebih dahulu di hadapannya, sedangkan ia sendiri tinggal di perkemahannya sepanjang malam itu. Dan ia bangun pada malam itu, lalu mengajak kedua istrinya dan kedua Itu hamba yang satu, perempuannya. sebentar. Yang satu, itu kamu pakai 2 handphone ya? Iya, Jadi yang satu itu kamu harus matikan speaker sama mikrofonnya. masih ada nggak? Kamu sekarang pakai yang mana ini? Oke. Ayat Ini 22. Dan ia bangun pada malam itu, lalu mengajak kedua istrinya dan kedua hamba perempuannya dan ke-11 anaknya, dan ia menyeberangi sungai Yabok. Dan ia membawa mereka dan menyeberangkan mereka melintasi air sungai itu. Dan ia menyeberangkan juga semua miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang bergulat dengannya sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkan Yakub, dia memukul pangkal pahanya sehingga pangkal paha Yakub terpelecok dan pergulatan dengannya. Orang itu berkata, lepaskanlah aku karena fajar telah menyingsing. Tetapi Yakub menjawab, aku tidak akan melepaskan engkau, kecuali engkau memberkati aku. Orang itu bertanya kepadanya, siapakah namamu? Dan ia menjawab Yakub. Orang itu berkata, namamu tidak lagi dipanggil Yakub, tetapi Israel, karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang. Yakub bertanya, katakanlah juga namamu. Tetapi jawabnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di sana. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka, dan jiwaku dilepaskan, dan matahari terbit atasnya pada saat ia melewati Peniel, dan ia menjadi pincang pada pangkal pahanya. Oleh karena itulah sampai sekarang orang Israel tidak makan urat paha yang ada pada pangkal paha, karena dia telah memukul pangkal paha Yakub pada otot pahanya.
Ya, terima kasih, Jo. Ya, topik kita pada pagi hari ini adalah bergulat ya untuk mendapatkan berkat. Ya, bergulat untuk mendapatkan berkat. Ya, dan ini bisa kita lihat dari Yakub ya. Dia adalah seorang yang begitu ambisius untuk mendapatkan berkat. Ya, sejak dia masih tinggal di rumah Ishak ayahnya, ya, dia mengambil hak kesulungan daripada Esau, kemudian sampai dia mengelabui ayahnya ya demi mendapatkan berkat kesulungan itu. Ya, tapi kita ini semua tahu kisahnya bagaimana kemudian dia harus meninggalkan Kanaan, ya tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada leluhurnya, yaitu Abraham dan Ishak, dan dia harus meninggalkan Kanaan oleh karena Esau, saudaranya, ya itu kakaknya berusaha untuk membunuhnya. Ya, nah jadi Yakub ini adalah sosok orang yang seumur hidupnya ya dia berjuang ya untuk mendapatkan berkat ya. Dia ingin menjadi orang yang diberkati. Ya, dia ingin mendapatkan yang banyak ya dan terus lebih banyak ya. Dan saya pikir ini juga merupakan gambaran dari kita ya. Kebanyakan kita saya pikir juga seperti itu ya atau mungkin semua kita ya kita ingin mendapatkan berkat ya sehingga kita selalu berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Nah, dari teks yang kita baca ya ini menceritakan bagaimana Yakub ya. Jadi Yakub itu dia dalam perjalanan menuju Kanaan ya setelah menyelesaikan perselisihannya dengan Laban. Ya, berapa waktu yang lalu kita sudah membahas itu bagaimana Yakub ya dia pergi dengan diam-diam ya dengan membawa istri dan juga membawa anaknya ya dan juga semua budak-budak dan semua ternaknya ya dia pergi diam-diam karena dia melihat Laban ya dan juga saudara-saudaranya Laban ini wajahnya sudah tidak lagi bersahabat ya kepada Yakub ya mereka sudah kelihatannya itu tidak senang ya karena mereka melihat ya ini Yakub ini kok kambing dombanya itu kok makin lama makin banyak ya sehingga mereka menjadi iri hati ya. Kita sudah membahas itu topik mengenai iri hati hingga Yakub ya kelihatannya dia ini takut ya bahwa Laban satu waktu ya dengan anak-anaknya akan membunuhnya. Nah, tapi kita sudah membahas bagaimana Laban yang mengejar Yakub akhirnya menemuinya, tapi karena ada intervensi dari ilahi ya dari Tuhan ya yang memperingatkan Laban ya dia tidak boleh bikin apa-apa, dia tidak boleh eh, melakukan sesuatu yang jahat ya kepada Yakub ya sehingga dia kemudian takut ya dia urung ya sehingga kemudian terjadi perdamaian antara Yakub dengan Laban ya dan juga dengan saudara-saudara Laban. Nah, jadi Yakub itu sedang dalam perjalanan menuju Kanaan ya lalu kemudian dia sudah mendekati tanah Kanaan ya jadi ketika dia sudah melihat padang Edom ya tanah Seir ya dia menyuruh mengirim utusan untuk menemui Esau. Ya, jadi dia ingin tahu ini ya. Ini Esau ini tanggapannya bagaimana? Yang dia ingat adalah lebih dari 20 tahun yang lalu Esau itu berusaha untuk membunuh dia. Ya, makanya dia lari dari tanah Kanaan. Ya, nah jadi dia menyuruh mengirim utusan dulu nih ya untuk tahu ini ya memberitahukan kepada Esau lalu kemudian eh, ingin melihat ya respon dari Esau itu bagaimana kalau dia kembali ke tanah Kanaan ya. Nah, lalu yang terjadi adalah yang tadi kita baca, ia mendapatkan laporan Esau mendatanginya dengan membawa 400 orang. Ya, wah ini ada apa gitu kan? Kok mau menyambut adik saja sampai bawa 400 orang. Ya, datang dengan 400 orang. Ya, orang-orang berkuda begitu kan atau dengan unta ya dan kelihatannya itu adalah mungkin
ya itu ya tukang pukulnya lah, atau mungkin itu adalah tentaranya si Esau inilah, begitu kira-kira ya. Jadi dia mendatangi Yakub dengan membawa 400 orang, sehingga dari teks yang kita baca tadi ya, di situ dikatakan Yakub dia menjadi sangat panik dan ketakutan ya. Tadi ayat yang kita baca dikatakan dia menjadi sangat tegang ya. Tegang itu menggambarkan apa? Kepanikan. Ya, dia jadi panik, dia jadi takut ya, dan ini pasti muncul ini banyak ini pikiran-pikiran yang buruk ya di dalam benaknya ini. Ini pasti Esau ini datang untuk bunuh dia. Ya, dan itu sama juga seperti yang dia alami ketika Laban ya dengan anak-anaknya semua, dengan orang-orangnya mendatangi dia itu ya. Ya sebetulnya kalau kita melihat ya, dia pasti datang dengan maksud yang buruk kan. Dia ingin mencelakai si Yakub. Ya, tapi Tuhan berintervensi ya. Nah, ini sekarang dia melihat Esau juga seperti itu ya, membawa 400 orang, sehingga Yakub dia menjadi sangat panik dan dia menjadi sangat ketakutan. Nah, di dalam teks yang kita baca tadi, kemudian apa yang dilakukan oleh Yakub? Ya, jadi tindakannya adalah dia menggunakan akalnya sendiri untuk menyelamatkan diri dan keluarganya serta harta bendanya dengan cara apa? Membagi ternaknya dalam 2 kelompok. Ya, jadi ternaknya itu dibagi dalam 2 kelompok, ya, lalu kemudian nanti kita baca atau tadi kita baca itu, ya dia berjalan di belakang itu kan, ya, bahkan istri anak-anaknya di depan, dia sendiri itu paling belakang ya. Jadi sebetulnya Yakub ini kalau kita lihat ya, dia ini sebetulnya bukan seorang pemberani. Ya, dia seorang pengecut sebetulnya. Ya. Nah, dia seorang yang takut ya, dan kalau kita lihat itu dari mana eh sikap takut itu turun, itu dari Abraham. Ya, Abraham itu juga dia sebetulnya seorang yang penakut ya. Kita ingat itu kisah ketika dia di Mesir, dia bilang kepada Sarah, ya kamu jangan itu beritahukan kamu itu istriku, katakan aja kamu itu adikku. Ya, sehingga kemudian Abraham tertarik melihat Sarah yang cantik lalu diambil menjadi istrinya, tapi belum sempat dia berhubungan ya, itu meniduri si Sarah, Tuhan itu bertindak ya, sehingga itu tidak sampai kejadian. Begitu juga dengan Ishak ya, Ishak juga itu bahkan sampai 2 kali ya kita lihat. Ya, dia itu mengelabui lah. Ya, itu mengelabui, itu pemimpin di mana dia tinggal ya, karena dia takut bahwa pemimpin itu akan membunuh dia oleh karena istrinya itu yang cantik. Ya. Nah, jadi begitu juga dengan Yakub ya. Jadi rupanya di dalam diri keturunan orang beriman ini kita melihat bahwa ada rasa takut yang kuat. Ya, mereka sebetulnya tidak benar-benar memperlihatkan satu sikap ya beriman, ya satu sikap penyerahan yang mutlak kepada Tuhan, tidak. Ya, mereka sebetulnya bukan orang-orang yang pemberani. Ya, nah tetapi mereka adalah orang-orang yang penakut, dan di sini kita bisa melihat bahwa keberhasilan rencana Tuhan di dalam kehidupan ya Abraham, Ishak, kemudian Yakub itu bukan karena itu karakter mereka yang baik, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena mereka itu manusia super, bukan karena mereka itu lebih baik daripada orang-orang lain. Ya, tetapi keberhasilan dari rencana Tuhan atas hidup Abraham, Ishak, Yakub, kemudian nanti kita bisa melihat bangsa Israel, sampai kemudian Mesias itu bisa datang dari tengah-tengah bangsa Israel, ya itu bisa terjadi, itu bisa berhasil oleh karena Tuhan sendiri. Ya, oleh karena intervensinya sendiri. Ya. Nah, jadi ini satu prinsip yang penting untuk kita pahami di dalam hidup kita. Bahwa kita bisa berhasil dalam hidup kita. Ya, kita bisa berbahagia, kita bisa menjadi orang-orang yang diberkati, kita mesti ingat bahwa itu tidak mungkin kalau itu dari dalam diri kita sendiri. Ya, memang kita perlu bekerja keras. Ya, kita perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, anak-anak kita perlu kita ajar untuk belajar dengan baik, ya itu dengan sungguh-sungguh. Ya, tetapi pada akhirnya kita harus mengakui bahwa
berkat itu bergantung kepada Tuhan bukan karena usaha kita sendiri. Ya, nah kalau kita lihat Yakub ini, ya tadi ini topik kita adalah bergulat untuk mendapatkan berkat. Jadi Yakub ini adalah seorang yang seumur hidupnya dia selalu bergulat, bergumul untuk mendapatkan berkat. Dia ingin mendapatkan yang banyak untuk dirinya dan dia punya tendensi, dia punya kecenderungan, yaitu apa? Menggunakan akalnya sendiri. Ya, tidak tanya Tuhan dulu, tapi dia pergunakan akalnya sendiri. Nah, tetapi karena ada janji Tuhan untuk dia, ya, dan Tuhan itu bebas toh memilih kan. Jadi Tuhan memilih Abraham, Tuhan memilih Ishak, Tuhan memilih Yakub, ya Tuhan memilih Israel, Tuhan memilih saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Itu semua bergantung kepada kehendak bebasnya Tuhan. Ya, jadi itu sama seperti Tuhan memilih, Tuhan menciptakan kita dengan ada ruang untuk kehendak bebas, ya, dan kita bisa mempraktekkan kehendak bebas kita itu kapan saja, dalam situasi apa saja. Ya, Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot. Nah, Tuhan juga punya karakter seperti itu. Ya, dia di dalam kehendak bebas, dia memiliki kehendak bebas untuk memilih siapa saja yang dia kehendaki. Nah, tetapi secara umum, ya kalau berbicara tentang keselamatan, ada bagian Alkitab juga yang mengatakan bahwa Tuhan itu, dia adalah Tuhan yang Maha Kasih dan dia ingin supaya semua orang diselamatkan. Ya, dia tidak ingin ada satupun yang binasa. Tetapi dia tidak bisa paksa orang untuk percaya. Ya, Tuhan itu dia tidak mungkin, dia tidak bisa memaksa orang untuk memilih dia. Ya, karena dia menciptakan manusia itu seperti dirinya, ya, serupa dan segambar dengan dirinya, dan salah satu adalah diberikan kehendak bebas, ya, untuk memilih. Ya, makanya Tuhan selalu menyerukan kan di dalam Alkitab itu, ya, kepada umat Israel. Tuhan mengatakan apa? Pilihlah aku, maka kamu akan hidup. Jangan kau pergi ke Mesir. Jangan kamu beribadah kepada ilah-ilah lain. Jangan kamu sujud menyembah kepada ilah-ilah orang Kanaan. Jangan kamu berpaling kepada berhala-berhala, kata Tuhan. Ya, Tuhan berkata kepada orang Israel, pilihlah aku, maka kamu akan hidup. Ya, tetapi di dalam sejarah Israel, kita bisa melihat bagaimana mereka di dalam kehidupan mereka, ya, mereka ini selalu saja melanggar perintah Tuhan, ya, mengikuti kehendaknya sendiri. Ya, jadi menggunakan akalnya sendiri, ya, ini seperti Yakub ini. Ya. Nah, ada 3 pelajaran rohani yang bisa kita pelajari dari teks yang kita baca, ya, dari Kejadian pasal 32 tadi. Yang pertama adalah, ya, bahwa di luar tanah perjanjian, Yakub itu dia merasa terasing dan ia membutuhkan pembebasan. Ya, jadi dia ketika meninggalkan Kanaan, dia pergi ke Haran, ya, dia tinggal dengan Laban. Betul, kemudian dia memiliki istri, memiliki anak-anak yang banyak, kemudian hartanya makin lama semakin banyak. Ya, nah tetapi rencana Tuhan di dalam kehidupan Yakub dan keturunannya adalah untuk mewarisi tanah Kanaan. Ya, rancangan Tuhan dalam hidupnya itu adalah untuk mewarisi tanah Kanaan, bukan terus tinggal di luar dari tanah Kanaan. Ya, bukan itu tujuannya. Nah, dan kalau kita melihat tanah perjanjian sebetulnya ini tanah perjanjian secara fisik, ya, bagi Yakub dan keturunannya itu menggambarkan apa? Sebetulnya itu menggambarkan surga. Ya, apa itu tanah perjanjian? Apa itu surga? Ya, itu adalah berbicara tentang bagaimana saya bisa hidup di hadapan hadirat Tuhan. Surga itu adalah di mana Tuhan hadir dan kehendaknya dinyatakan. Surga itu adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itu surga. Dan kita melihat Tuhan itu bukan hanya nanti. Menyedihkan sekali, ya, kalau orang itu berharap surga itu hanya nanti. Ya, atau nanti kalau kita sudah mati, atau nanti ketika Yesus datang kembali. Ya betul, itu klimaksnya ada di situ, ya, puncaknya ada di situ.
Sesuatu yang tidak berubah itu ada di situ. Tetapi Tuhan mau supaya kita bisa mengalami tanah perjanjian, mengalami surga, mengalami hidup di hadapan hadiratnya juga saat ini, ya, saat kita tinggal di bumi ini. Ya, bumi ini pun Tuhan mau menjadi surga. Ya, itulah sebabnya mengapa ketika kita berbicara tentang keselamatan, ya, itu keselamatan tidak hanya berbicara tentang aspek hari ini atau aspek besok, ya, tetapi juga aspek lampau. Saya telah diselamatkan, saya sedang diselamatkan, saya akan diselamatkan. Waktu saya percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya telah diselamatkan. Artinya apa? Anugerah Tuhan sempurna membebaskan saya dari dosa, dan pada saat itu, hidup kekal itu sudah menjadi milik saya. Saya telah diselamatkan. Ya, itulah waktu kita mengalami kelahiran kembali. Waktu kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya telah diselamatkan. Ya, nah tetapi kita masih tinggal di bumi ini ya. Sebelum kita mati, kita masih menjalani hidup di dalam dunia ini, ya, di bumi ini, ya, dan Tuhan terus-menerus menguduskan kita, ya, supaya kita boleh semakin sempurna di dalam Dia, semakin merasakan hadiratnya di dalam hidup kita, dan itu berbicara aspek present. Jadi kalau sebelumnya saya telah diselamatkan itu aspek past tense, ya, aspek presentnya itu adalah apa? Saya sedang diselamatkan. Ya, jadi pengudusan itu berlangsung terus-menerus sampai kemudian apa? Kita semakin merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jadi orang Kristen itu dia harus bertumbuh. Ya, dia harus berbuah. Ya, coba kita lihat hidup kita ini. Apakah kita sudah berbuah? Apakah kita sudah berbuah bagi pekerjaan Tuhan? Apakah kita sudah menjadi berkat hidup kita bagi orang lain? Ya, berbuah-buah. Ya, kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, bagi keluarga kita. Lalu baru kemudian nanti berbicara aspek future. Saya akan diselamatkan. Itulah waktu kita meninggalkan dunia ini, kemudian Yesus datang, ya, lalu kemudian membawa kita ke surga. Ya, saat kita melihat Tuhan muka dengan muka di kekekalan. Itu berbicara tentang future tense. Nah, kita kembali ke teks kita ini. Jadi Yakub itu di luar tanah perjanjian, ya, jadi walaupun dia sudah kaya raya, ya, dia punya istri, ya, kemudian dia punya anak-anak, dia punya harta benda, tetapi rancangan Tuhan bagi hidup dia bukan di sana. Ya, karena Tuhan mau menghadirkan juru selamat melalui keturunan Yakub, dan itu di tanah perjanjian di Israel. Ya, jadi dia merasa terasing. Makanya kemudian Tuhan perintahkan dia waktu dia di Haran itu, Yakub, ini saatnya kamu harus pulang. Kamu harus kembali ke Kanaan. Kamu harus kembali ke tanah perjanjian. Ini bukan tempatmu. Ya. Nah, saudara, itu satu pertanyaan untuk kita. Apakah saya saat ini sudah berada di tanah perjanjian? Atau saya masih di luar tanah perjanjian? Artinya apa? Apakah saya saat ini sudah atau sedang melakukan kehendak Tuhan? Atau sebetulnya kita ini hidup ini masih seperti orang bingung. Ya, kita seperti orang bingung. Kita tidak tahu. Ini di dalam dunia kita ini banyak orang bingung kan. Apalagi pandemi ini membuat banyak orang yang kebingungan. Ya, tahu kehilangan pekerjaan, ya, tahu, ada kehilangan pasangan, ya, tahu, kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Banyak pendeta-pendeta yang bingung sekarang ini. Ya kan, bikin bangun apa namanya? Itu membangun bangunan gereja yang bagus-bagus, ya, tahu, megah-megah. Ya, dulu saya suka cerita itu. Waktu di Jogja, saya bertemu ada seorang pendeta. Ya, dia lulusan dari satu sekolah teologi di Surabaya yang gerejanya besar banget. Saya nggak usah sebut gereja apa. Lalu kemudian satu waktu saya mengunjungi gereja, waktu itu masih GKJMB ya, Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar. Sekarang sudah menjadi Gereja Kristus Yesus.
Jemaat Mangga Besar. Wah, besar sekali. Ya, pilar-pilarnya itu berapa puluh tahun lalu itu. Dan saya tanya, ini gereja ini dibangun berapa? 30 miliar. Itu angka yang sangat fantastis pada tahun itu. 30 miliar. Lalu saya cerita kepada teman saya pendeta itu, yang dia lulusan satu sekolah teologi ya, di Surabaya, dan dia diutus oleh gereja itu, dan itu dia mengatakan gereja kami di Surabaya itu dibangun dengan dana 100 miliar gedungnya. Dan saya pernah masuk. Wah, itu besar sekali gereja itu. Dan dia mengatakan sound systemnya seharga $1 juta. Ya. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat gedung-gedung yang megah seperti itu, apa artinya lagi? Ya kan, nggak bisa dipakai sudah berapa lama, nggak tahu sampai kapan. Jadi banyak juga pendeta yang bingung. Banyak juga gereja-gereja yang bingung. Banyak juga jemaat yang bingung. Ya, nah tetapi Tuhan tidak mau kita bingung. Kalau kita dengar-dengaran akan suara Tuhan, ya, dan minta Dia memimpin kita, kita cukup menanyakan doa sederhana. Ya Tuhan, pimpin aku. Pimpin aku kemana aku harus melangkah. Pimpin aku kemana aku harus kerja. Kalau aku kehilangan pekerjaan, Anda cukup datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan beri saya pekerjaan. Saya butuh untuk menghidupi istri anak-anak saya. Tuhan akan buka jalan. Gak usah khawatir. Ya, Tuhan Yesus mengatakan apa? Pandanglah burung-burung di udara, tidak menuai, tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Kamu jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, nah jadi mari kita melihat, apakah saya sudah berada di tanah perjanjian atau di luar? Ya, kalau masih di luar, kita perlu datang kepada Tuhan dan minta Tuhan tunjukkan, Tuhan, di mana tanah perjanjian saya? Ya, di mana saya harus bekerja untuk menghasilkan buah kekekalan bagimu? Ya, itu pertanyaan pertama. Apakah saya sudah berada di tanah perjanjian atau saya masih di luar? Yang kedua, saudara, pelajaran rohani yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Yakub ini adalah dia harus bergulat dulu dengan Tuhan sebelum ia bisa mendapatkan berkat. Ya, Yakub harus bergulat dulu dengan Tuhan sebelum ia bisa mendapatkan berkat. Sebelumnya apa? Dia bergulat dengan siapa? Dia bergulat dengan manusia. Dia bergulat dengan saudaranya Esau. Dia bergulat dengan ayahnya ayahnya Ishak yang dia tipu itu kan. Ya, dia bergulat dulu dengan Laban. Ya, dia bergulat dulu dengan manusia. Ya, nah jadi kita sering kali dalam hidup kita kan begitu. Kita bergulat dengan situasi di mana kita tinggal, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, kita bergulat dengan mereka, kita bertengkar dengan mereka. Ya, kita harus menghadapi mereka dulu untuk bisa mendapatkan berkat. Ya, tetapi hari ini Tuhan mengajari kita satu prinsip rohani, kita perlu bergulat dulu dengan Tuhan sebelum saya bisa mendapatkan berkat. Ya, ini satu kisah yang menarik ini kan. Jadi setelah dia mengirim utusan, ya kemudian dia membagi apa hartanya itu kan, ya itu ternak menjadi 2 kelompok, ya kemudian istri anak-anaknya semua ada di depan, dia sendirian di belakang. Alkitab mengatakan dan dia semalam-malaman bergulat dengan seseorang. Siapa dia? Dia adalah Tuhan sendiri. Dia adalah malaikat Tuhan. Tuhan bergulat dengan dia. Tuhan harus berurusan dulu dengan Yakub. Ya, sebelum ia bisa mendapatkan berkat. Nah, saudara, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita ini selama hidup? Saya hanya bergulat dengan manusia. Saya hanya bergulat dengan situasi saya. Ya, saya hanya bergulat, ya, dalam tanda kutip, saya bertengkar dengan suami saya bertengkar dengan istri saya bertengkar dengan anak-anak saya bertengkar dengan bos saya. Saya bergulat dengan situasi untuk bisa mendapatkan berkat. Tapi hari ini Tuhan mengajar kita. Kita perlu bergulat dengan Tuhan. Kita perlu bergumul dengan Tuhan.
kita perlu benar-benar mencari Tuhan. Alkitab mengatakan, carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, sudahkah saya bergulat dengan Tuhan untuk mengetahui kehendak dan rencananya atas hidup saya? Ya, mari kita ini belajar ini. Kita perlu bergulat dengan Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, apa yang mau Engkau untuk saya lakukan? Ya Tuhan, di mana saya harus berada? Tuhan, pekerjaan apa yang harus saya lakukan? Tuhan, di mana saya harus tinggal? Ya, itu juga satu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Ya, itu mengapa orang seringkali tidak bahagia dalam hidupnya ya, karena dia berada di luar tanah perjanjian. Ya, sehingga dia merasa terasing. Ya, nggak peduli saudara, seberapa banyak materi yang Anda miliki, kekayaan yang Anda miliki, kalau kita tidak berada di tanah perjanjian, seperti yang Tuhan mau untuk hidup kita tidak akan berbahagia. Apakah Bill Gates itu seorang yang berbahagia? Saya kira tidak. Belakangan ini kalau kita membaca kisahnya itu kan, apakah dia bahagia? Saya tidak yakin dia bahagia itu dalam hidupnya. Ya, kekayaan tidak membuat orang bahagia. Kemiskinan pun apalagi ya tidak menjamin orang bahagia. Ya. Punya banyak ilmu, jadi seorang teknokrat seperti Stephen Hawking misalnya. Apakah Stephen Hawking itu berbahagia? Kalau saya membaca kisahnya, menonton filmnya, saya kira enggak. Dia tidak bahagia dalam hidupnya. Gitu. Buktinya dia pisah dengan istrinya kan. Nah jadi satu pertanyaan buat kita, sudahkah saya bergulat dengan Tuhan untuk mengetahui kehendak dan rencananya atas hidup saya? Ya kita perlu cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, yang terakhir saudara, pelajaran rohani yang ketiga adalah bahwa berkat Tuhan tercurah kepada Yakub setelah ia tidak berdaya. Jadi dia bergulat itu semalam-malaman itu sampai pagi. Alkitab mengatakan orang itu nggak bisa mengalahkan Yakub. Ya, jadi memang ini Yakub ini ambisinya untuk mendapatkan berkat dengan kekuatannya. Ya, dia punya semangat juang yang luar biasa buat mendapatkan berkat. Tapi sekali lagi itu dengan akal budinya, dengan akal-akalnya sendiri, dengan caranya sendiri. Lalu kemudian Tuhan Alkitab mengatakan apa? Ya, orang itu Tuhan sendiri harus pukul pangkal pahanya sehingga dia terpelecok. Artinya apa? Dia tidak berdaya kan sebetulnya. Kalau orang bergulat, itu kalau dia sudah cedera seperti itu, bisa nggak dia lagi bergulat? Nggak bisa. Sampai dia pincang kan itu. Tapi Tuhan di dalam anugerahnya mengatakan apa? Ya, engkau sudah bergulat dengan Tuhan dan engkau menang. Tuhan yang katakan itu. Engkau menang dalam pengertian apa? Tuhan di dalam anugerahnya. Coba kita cek itu teks itu. Ya, di situ dikatakan ayat yang ayat yang ke-27. Orang itu bertanya kepadanya. Ini ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkan Yakub, dia memukul pangkal pahanya. Dia di sini huruf besar ya. Sehingga pangkal paha Yakub terpelecok dalam pergulatan dengannya. Orang itu berkata, lepaskanlah aku karena fajar telah menyingsing. Tetapi Yakub menjawab, aku tidak akan melepaskan engkau, kecuali engkau memberkati aku. Ya, nah jadi ini sebetulnya jeritan batinnya si Yakub ini kan. Dia berseru kepada Tuhan. Tuhan berkati aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Orang itu bertanya kepadanya, siapakah namamu? Dan ia menjawab, Yakub. Orang itu berkata, namamu tidak lagi dipanggil Yakub, tetapi Israel, karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang. Ya, jadi kenapa orang itu, ya, itu bertanya, itu siapa namamu?
Ya, jadi sebetulnya dia ingin mendapatkan pengakuan dari Yakub. Ya, dan Yakub juga mengatakan, namaku Yakub. Yakub itu artinya apa? Penipu. Seorang yang licik. Ya, itu artinya Yakub. Saya nggak mengerti itu Ishak bisa kasih nama itu kepada Yakub. Ya, nah tetapi kemudian orang itu, ya ini adalah utusan Tuhan ini kan. Tuhan sendiri mengatakan namamu tidak lagi dipanggil Yakub tetapi Israel. Israel itu artinya apa? Prince of Elohim. Ya pangerannya Tuhan. Itu artinya Israel. Ya pangerannya Tuhan. Yang artinya engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia engkau telah menang. Ya, Yakub bertanya, katakanlah juga namamu, tetapi jawabnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di sana. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka, dan jiwaku dilepaskan. Dan matahari terbit atasnya pada saat ia melewati Peniel, dan ia menjadi pincang pada pangkal pahanya. Oleh karena itulah sampai sekarang orang Israel tidak makan urat paha yang ada pada pangkal paha, karena dia telah memukul pangkal paha Yakub pada ototnya. Ya, nah jadi saudara kita lihat di sini apa yang terjadi kepada Yakub itu adalah bahwa ya, ia tidak berdaya ini kan. Ya, jadi ketika dia tidak berdaya, ketika pangkal pahanya terpelecok, dia sudah tidak bisa lagi dia bergulat, ya, maka kemudian berkat itu datang kepadanya. Artinya apa? Ketika ia sudah tidak berdaya, dia sudah tidak lagi mampu dengan kekuatannya, dengan hikmatnya sendiri, maka Tuhan memberkatinya. Nah, saudara, pertanyaan untuk kita, apakah kita punya konsep bahwa berkat hanya datang jika kita kerja keras atau sungguh-sungguh mengusahakannya, atau berkat itu datang karena Tuhan yang mengirimnya, ya karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Ya, nah dari kisah Yakub bergulat dengan Tuhan ini, kita boleh belajar bahwa berkat itu datang kepadanya ketika apa? Ya ketika dia tidak berdaya. Ketika dia sudah tidak mampu lagi bergumul. Berkat itu diberikan kepadanya. Ya, dan kita kemudian belajar di pasal berikutnya dia bertemu dengan Esau, ya, dan mereka bertangis-tangisan, mereka berdamai, ya, dan dia boleh masuk itu tanah perjanjian itu dengan damai. Karena siapa? Karena Tuhan. Ya, nah juga itu sama seperti hidup kita ya. Hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, hidup kita akan penuh dengan damai. Ya, apabila kita melihat bahwa itu berkat Tuhanlah yang bisa mengadakan itu. Dan Tuhan sendiri yang mengatakan, engkau telah menang. Engkau sudah bergulat dengan Tuhan dan manusia dan engkau menang. Itu Tuhan yang mengatakannya. Bukan Yakub yang mengatakannya. Kalau kita lihat settingnya sebetulnya apa? Yakub itu secara fisik apa? Dia kalah, dia nggak berdaya. Ya, tapi Tuhan di dalam anugerahnya itu mengatakan kepada dia, engkau sudah menang. Ya, dan Tuhan yang sama, yang juga di dalam anugerahnya, juga akan mengatakan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh, ya, meyakini bahwa berkat itu datang dari Tuhan, bukan karena usaha kita. Maka Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, engkau sudah menang. Dan kalau Tuhan mengatakan, engkau sudah menang, ya, itu artinya apa? Tuhan sudah memberkati kita. Dan kalau Tuhan sudah memberkati kita, ya, tidak ada satupun yang pintu-pintu yang tertutup yang tidak bisa terbuka. Ya, semua berkat itu akan mengalir di dalam hidup kita. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi setiap saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta. Baiklah Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mungkin ada dari Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ingin didoakan atau mempunyai pokok doa. Ya.
kami persilakan. Kalau Bapak Ibu ada pokok doa yang ingin didoakan, kita akan doakan bersama-sama ya. Ya, baiklah. Apabila tidak ada, mari kita bersatu hati, kita masuk ke dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama, menaikkan pujian dan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan firman yang telah disampaikan boleh berakar di dalam kehidupan kami dan bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup kami semakin menjadi pujian bagi Tuhan, membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan dapat mendatangkan berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika kami masih ada dalam pergumulan-pergumulan untuk kehidupan kami Tuhan, biarlah kami seperti Yakub boleh mencari Engkau, bergumul dengan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan, sehingga pada akhirnya berkat Tuhan itu boleh menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam mengatasi pandemi yang sedang berlangsung ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan kasih dan kemurahan bagi bangsa dan negara kami. Pimpinlah pemerintah dan seluruh elemen bangsa supaya dapat sungguh-sungguh Tuhan Engkau tolong di dalam memperbaiki kesehatan bangsa, memperbaiki perekonomian bangsa kami Tuhan. Dan kami mohon pengampunan Tuhan untuk dosa dan kesalahan kami sebagai satu bangsa maupun sebagai kami pribadi lepas pribadi. Dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni kami, supaya dengan kemurahan Tuhan kami boleh dipulihkan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami masing-masing, tempat kami masing-masing, dan juga untuk setiap doa-doa yang sudah kami naikkan dan kami pergumulkan di hadapan Tuhan. Tuhan, bolehlah kiranya Tuhan memberikan jawaban dan solusi atas pergumulan dan beban doa kami. Terima kasih Bapa, berkatilah keluarga kami, rumah tangga, supaya sungguh-sungguh kehadiran Tuhan boleh nyata di dalam rumah kami masing-masing, di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, cukupkanlah kiranya segala kebutuhan kami Tuhan di dalam hari-hari ini. Karena sungguh Engkau adalah Tuhan yang memelihara dan Engkau adalah Tuhan yang memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama kita marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebagaimana Daud, sebagaimana Yakub boleh diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupannya, marilah kita juga mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan memohon berkat Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari Nafiri Rohani 322, kita naikkan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Berkatilah kami Tuhan dengan damai sejahtera. Penuhilah kami Tuhan dengan kasih setia-Mu. Segarkanlah jiwa kami di jalan hidup ini. Kami mengucapkan syukur dengan Injil-Mu Tuhan, yang memberi keselamatan. Kami menjadi baru, perteguhkan iman kami, ada kebenaran-Mu. Doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta, kami persilakan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia. Sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita bersaat teduh.
Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Halo. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu.